Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas undangannya untuk ikut berdiskusi dalam forum webinar menguji kredibilitas lembaga negara yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia. Dan berdasarkan pada materi yang sudah disampaikan kepada kami serta term of reference, ada beberapa materi yang dibagi di antara ketiga pembicara, ada Prof. Nima, kemudian ada Pak Jimny Usfunan, dan saya diminta untuk mengantarkan diskusi terkait dengan evaluasi dan tantangan kekuasaan kehakiman yang seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, ada beberapa aspek atau ada beberapa fenomena yang cukup menarik akhir-akhir ini sehingga ada pertanyaan atau kritisisme terhadap kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik itu terkait dengan kelembagaan yang ada di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Saya diperkenankan untuk share screen nggak? Ini sebentar Bapak, kita jadikan co-host. Sampun Bapak. Baik, terima kasih. Apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah semacam refleksi begitu dari berbagai macam fenomena yang terjadi atas kekuasaan kehakiman di Indonesia, khususnya setelah era reformasi atau setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana memang salah satu penekanannya pada saat itu adalah menegaskan kembali dua prinsip utama dalam kehidupan bernegara, yaitu prinsip negara demokrasi dan prinsip negara hukum atau yang sering disebut sebagai demokrasi dan demokrasi, yang itu secara tegas terwadahi di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan juga kemudian ketentuan yang semula ada di dalam penjelasan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar dijadikan sebagai bagian dari pasal 1 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, tentu saja pelaksanaan dari kedua prinsip ini itu diwujudkan dalam penyelenggaraan negara, di mana penyelenggaraan negara itu tentu dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Secara teoritis itu saya kira di dalam TOR yang dibuat juga menyebutkan kalau secara klasik kan memang lalu dibagi menjadi 3 sesuai dengan prinsip trias politika, ada legislatif atau parlemen, ada eksekutif, kemudian ada yudikatif, kemudian ada lembaga-lembaga negara lain yang mendukung penyelenggaraan negara atau sering disebut sebagai auxiliary organ, atau ada juga yang menyebut sebagai supporting organ, di mana ada yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar itu walaupun tidak menjadi pelaksana kekuasaan utama dalam penyelenggaraan negara, tetapi ada juga yang dibentuk oleh undang-undang yang walaupun dibentuk oleh undang-undang ada yang kemudian menyatakan bahwa itu bisa dikatakan memiliki kepentingan konstitusional, jadi keberadaannya tidak bisa dihilangkan kalaupun misalnya dia dibentuk oleh undang-undang walaupun dia tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, dalam pelaksanaan prinsip demokrasi dan demokrasi memang tidak selalu dapat dibayangkan hubungannya itu baik-baik saja atau hubungannya itu harmonis, karena keduanya memiliki basis argumentasi yang berbeda, di mana demokrasi itu tentu berdasarkan kepada kekuatan yang dimiliki,
untuk membuat kebijakan atau kekuatan yang dimiliki untuk mempengaruhi keputusan-keputusan negara, di mana kekuatan itu tentu hitungannya secara natural kan pasti hitungannya adalah jumlah mayoritas, minoritas kan gitu. Dan berdasarkan pada prinsip demokrasi, walaupun kita menyatakan bahwa ya demokrasi yang dijalankan itu bukan satu demokrasi yang bebas nilai, tapi demokrasi yang sebetulnya bersumber pada pengakuan atas kemerdekaan, kebebasan, dan kedaulatan individu, di mana kedaulatan, kebebasan, dan kemerdekaan itu diberikan karena asumsi bahwa setiap individu itu cenderung berbuat baik, cenderung untuk mencapai sesuatu yang baik, di mana kebaikan itu tentu akan baik juga bagi orang lain, tetapi dalam prakteknya kan memang tidak cukup mudah untuk memisahkan antara kepentingan kebaikan, apalagi kebaikan bersama, dengan kepentingan kelompok tertentu yang tidak selalu serasi dengan kepentingan seluruh masyarakat, apalagi pada saat dalam proses demokrasi tersebut ada kepentingan-kepentingan untuk meraih kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan yang dimiliki gitu. Nah, karena itulah ada batasan-batasan ide dasar demokrasi berupa perlindungan hak, kebebasan, dan kebenaran itu yang juga dijalankan melalui prinsip nomokrasi, diwujudkan dalam bentuk norma-norma hukum, diwujudkan dalam bentuk tujuan dan asas-asas hukum, yang tujuan dan asas itu harus menjadi pedoman, harus menjadi orientasi dalam produk hukum yang dibentuk melalui mekanisme yang bersifat demokratis tersebut. Dan itu diwakili oleh kelembagaan-kelembagaan negara gitu. Nah, kalau dari sisi kelembagaan negara, kalau kita bicara demokrasi, pasti manifestasinya adalah pada legislatif atau parlemen dan pada eksekutif. Dalam konteks sistem pemerintahan yang kita anut, yaitu presidensial, karena eksekutif dalam hal ini presiden dan wakil presiden juga dipilih melalui mekanisme demokrasi. Walaupun dalam proses pemilihan dan dalam menjalankan kekuasaan yang dimiliki sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu harus berpedoman kepada hukum yang berlaku atau demokrasi. Tetapi di sisi lain legislatif atau parlemen dan eksekutif atau presiden di kita itu kan juga memiliki kekuasaan membentuk hukum melalui mekanisme demokrasi. Jadi dia bisa mempengaruhi hukum yang hendak dibentuk tersebut. Nah, karena secara natural mereka itu muncul dari aspek demokrasi, ya memang tidak bisa dikatakan bahwa ya presiden itu harus independen, itu kan tidak mungkin. Apalagi independen dari kekuatan politik yang mendukungnya. Demikian pula legislatif, karena ya legislatif itu adalah cerminan dari kekuatan politik yang ada di Indonesia. Karena itu wujud paling utama dari sisi kelembagaan dalam prinsip demokrasi tentu adalah pada lembaga pengadilan atau yudikatif, di mana yang dijadikan sebagai dasar untuk memutus satu perkara tentu tidak hanya sekadar hukum yang dibuat melalui mekanisme demokrasi, tapi tujuan asas hukum yang turun dari idealitas-idealitas tertentu, dari prinsip-prinsip tertentu yang diyakini kebenarannya, baik secara universal, secara umum dalam teori-teori hukum, maupun oleh bangsa Indonesia kalau kita lalu mendasarkan kepada misalnya ideologi Pancasila. Nah, dengan demikian dari konstruksi seperti ini, maka tidak heran jika kita mempelajari apa yang disebut sebagai negara hukum, salah satu karakter utama yang harus ada itu adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen. Dari semua teori tentang negara hukum, prinsip-prinsip negara hukum itu pasti mensyaratkan adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial. Kalau dalam bahasa Undang-Undang Dasar kita disebutkan sebagai kekuasaan yang merdeka. Jadi kalau eksekutif ya tidak merdeka kan begitu, legislatif juga tidak merdeka karena mereka terikat dengan kepentingan atau kelompok politik tertentu. Untuk mengimbanginya lalu dibutuhkan kekuasaan yudikatif yang bersifat merdeka. Walaupun dalam sejarah
kelembagaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, tidak hanya di Indonesia sebetulnya, tapi juga di semua negara begitu. Kemerdekaan dan independensi itu cukup sulit untuk ditegakkan. Kenapa? Karena dikenal bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang paling kecil kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya. Paling kecil resources dan instrumen atau perangkat yang dimiliki untuk menegakkan kekuasaan itu. Jadi kalau hakim itu kan yang menjadi andalannya itu kan putusan, kan seperti itu. Sedangkan aspek lain, aspek alat untuk memaksa dia tidak punya. Yang memiliki alat paksa sebagai representasi dari negara itu adalah eksekutif. Dia juga tidak memiliki misalnya kekuasaan untuk membentuk hukum, dia hanya memutuskan walaupun melalui putusan itu dapat mempengaruhi proses pembentukan hukum. Sehingga independensi, imparsialitas, dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu memang perkembangannya searah atau selaras dengan perkembangan peradaban satu bangsa dalam menghormati hukum dan konstitusi gitu. Sehingga kita mengenalnya ya kekuasaan kehakiman itu baru memiliki marwah atau kedudukan yang sejajar dengan eksekutif dan legislatif itu ya di abad 21 kan. Sebelumnya ya mereka lebih banyak berada di bawah kekuasaan yang lain. Nah, ini kan konstruksi yang kita miliki gitu. Nah, terkait dengan kekuasaan kehakiman yang dikatakan atau dalam bahasa konstitusi kita itu adalah kekuasaan yang merdeka untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan, gitu. Tentu dalam melaksanakan tugasnya ada yang dijalankan oleh kelembagaan yang disebut sebagai pengadilan. Ya, kalau di Indonesia misalnya dalam ketentuan pasal 24A kan pelaku kekuasaan kehakiman itu adalah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Nah, selain itu, di konstruksi terkait dengan kekuasaan kehakiman, tentu ada yang disebut sebagai supporting organ. Supporting organ ini bisa bermacam-macam. Ada yang, kalau seperti di Indonesia kan Komisi Judicial Committee, gitu, yang memang berfungsi untuk mendukung kekuasaan kehakiman. Mendukung dalam hal ini termasuk mendukung independensi dan imparsialitas atau kemerdekaannya. Nah, tentu saja itu pasti dilatar belakangi oleh konstruksi kelembagaan sebelumnya di mana kekuasaan kehakiman itu tanpa adanya organ tersebut itu lalu menjadi kehilangan kemerdekaannya. Artinya dia lalu berada di bawah intervensi atau pengaruh dari cabang kekuasaan yang lain. Selain itu, yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman, kemerdekaannya tentu adalah organ penegak hukum. Karena tidak mungkin pengadilan yang secara natural itu harus bersifat pasif demi independensinya sendiri, tidak boleh bersifat aktif, tidak boleh mencari-cari perkara, tentu kan harus ada institusi yang berfungsi untuk menangani perkara sebelum masuk kepada forum pengadilan, dan ini yang disebut sebagai organ penegak hukum, dan itu jumlahnya sangat banyak, walaupun kalau dari sisi penuntutan itu kan sudah mulai ada penyatuan, jadi semua fungsi penuntut umum itu harus ada di Kejaksaan Agung, sehingga semua fungsi penuntutan yang tersebar di berbagai lembaga itu kemudian secara fungsional berada di bawah Kejaksaan Agung misalnya. Tapi juga ada aspek penyidikan yang ada di bawah kepolisian, kemudian di beberapa lembaga yang lain sesuai dengan tindak pidana tertentu, termasuk di dalamnya misalnya Komnas HAM terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Nah, dari konstruksi ini kita bisa melihat tantangannya bahwa yang diatur atau mewujudkan kemerdekaan itu dalam bentuk lembaga yang terpisah itu adalah di pengadilan dan supporting.
yang secara kelembagaan kita bisa katakan lebih terjamin independensinya, lebih terjamin kemerdekaannya, karena dia merupakan lembaga sendiri. Gitu. Berbeda dengan kelembagaan eksekutif maupun legislatif. Ya, saya katakan berbeda itu tidak berarti bahwa kemudian tidak bisa dipengaruhi. Saya katakan berbeda itu tidak berarti bahwa tidak ada kaitan antara pengadilan, kalau kita bicara pengadilan kan berarti MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada supporting organ yang dalam hal ini secara konstitusional ada Komisi Yudisial. Gitu. Kemudian ada model kedua yang juga terkait dengan kekuasaan kehakiman, kan aparat penegak hukum. Misalnya di sini ada Polri dan Kejaksaan, kemudian ada auxiliary organ, ada PPATK, ada Komnas HAM, kemudian ada penyidik terkait dengan lingkungan hidup dan sebagainya, di mana dari sisi kelembagaan itu berada dapat kita katakan berada di bawah eksekutif, kan gitu. Ya termasuk misalnya KPK di sini. Ya undang-undang terakhir kan seperti itu. Walaupun dari sisi fungsi yang dijalankan itu ditegaskan mereka itu independen. Jadi Polri dalam melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan kan independen berdasarkan atas hukum. Kejaksaan dalam melakukan fungsi ada fungsi penyidikan dan ada fungsi penuntutan kan tidak boleh diintervensi fungsi itu, katakan seperti itu. Demikian pula auxiliary organ yang lain. Tapi karena secara kelembagaan mereka itu berada di bawah atau setidaknya dekat dengan kekuasaan eksekutif, pasti dapat diintervensi. Ya banyak kasus lah yang menunjukkan itu, misalnya penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polri kemudian dapat diperintahkan untuk dihentikan misalnya oleh Presiden gitu. Kalau kita yang paling jelas dulu itu misalnya tragedi Cicak dan Buaya, di mana aparat Polri mau memeriksa komisioner KPK pada saat itu karena satu tindak pidana, kemudian Presiden menyatakan ya itu diselesaikan di luar pengadilan. Di luar pengadilan kan berarti artinya penyelesaian politik. Nah, itu dapat dilakukan. Nah, tentu saja banyak kasus lain juga sangat mungkin itu bisa dilakukan. Gitu. Dan ketika itu intervensi terjadi, ya pasti juga ada banyak faktor yang akan berpengaruh. Tidak hanya misalnya kalau seperti kita melihat seperti Cicak dan Buaya untuk menjaga KPK misalnya, menjaga stabilitas hubungan kelembagaan negara, tapi bisa juga lalu ada aspek-aspek tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu yang digunakan untuk sebagai alasan menghentikan proses penyelidikan, proses penyidikan baik yang dilakukan oleh Polri maupun Kejaksaan, ya karena secara kelembagaan mereka berada di bawah eksekutif. Demikian pula dengan auxiliary organ yang lain. Nah, ini sehingga kalau kita berbicara kredibilitas lembaga peradilan ya atau kekuasaan kehakiman, ya kita bisa membedakan menjadi dua. Kalau yang satu yang di wilayah penegakan hukum karena terkait dengan peradilan, ya memang potensi adanya intervensi ya cukup besar kan gitu. Karena secara kelembagaan memang desainnya seperti itu. Sedangkan kekuasaan kehakiman dalam arti pengadilan dan sebagainya karena kelembagaannya tersendiri tentu punya ruang atau punya batasan yang cukup sesungguhnya untuk menjaga independensi dan kemerdekaannya. Walaupun demikian, praktek menunjukkan bahwa tidak dengan sendirinya pada saat menjadi satu lembaga yang berbeda, terpisah dengan kekuasaan atau cabang kekuasaan yang lain, berarti tidak dapat diintervensi. Gitu. Tidak bisa, berarti ya sudah kredibel. Gitu. Kalau kita melihat pengalaman kan jalan masuknya intervensi atau pengaruh kekuasaan lain kan kalau saya ya ada 4. Begitu. Satu soal pengaturan kelembagaan, karena bagaimanapun juga setiap lembaga negara khususnya lembaga peradilan itu dibentuk melalui undang-undang,
dibentuk melalui aturan hukum, mulai dari undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, kemudian undang-undang untuk setiap lingkungan peradilan, ada peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan seterusnya, undang-undang Mahkamah Konstitusi. Substansinya itu misalnya ya undang-undang tentang kitab KUHP, hukum acaranya kan lalu dibentuk melalui undang-undang. Dan itu lalu dapat saja menjadi pintu masuk dari intervensi kekuasaan. Yang kedua tentu soal anggaran. Mungkin kalau di Indonesia ini belum pernah menjadi persoalan, walaupun sudah pernah ada yang lalu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, begitu salah satu hakim Mahkamah Agung begitu, karena pada saat itu ya dirasakan anggaran yang disediakan oleh Mahkamah Agung tidak mencukupi, dan itu pasti akan berpengaruh pada lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi menginginkan ya ada kepastian anggaran sebetulnya berapa persen dari APBN dan sebagainya. Itu juga dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Lalu kepatuhan pada putusan, karena ya sekali lagi tadi kekuasaan kehakiman itu dulu disebut sebagai kekuasaan yang paling lemah. Kenapa? Karena tidak memiliki instrumen untuk menjalankan putusannya. Siapa yang punya instrumen? Ya aparat negara yang berada di bawah eksekutif. Lalu yang paling sering digunakan adalah pada saat seleksi jabatan. Nah ini kan yang lalu kita banyak perbincangkan akhir-akhir ini terkait dengan ya sebetulnya dulu kan mulai dari memperpanjang masa jabatan salah satu hakim, misalnya konstitusi kan hakim konstitusi begitu, melalui pertemuan dengan anggota DPR, kemudian ya kasus kemarin ada pergantian yang bermasalah sampai kemudian di soal ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian memunculkan masalah lagi, putusannya ada pengubahan dan seterusnya. Demikian pula misalnya di lingkungan Mahkamah Agung, terutama untuk Hakim Agung, itu kan lalu juga ada persoalan-persoalan terkait dengan seleksi jabatan, gitu, yang memungkinkan masuknya pengaruh kekuasaan cabang lain ke dalam kekuasaan kehakiman. Gitu. Jadi ini keempat jalan yang kita semua melihat prakteknya. Gitu. Jadi pengaturan kelembagaan ya kita lihat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengalami perubahan, kemudian ada RUU yang diajukan di mana salah satu poin yang krusial adalah lembaga pengusul itu bisa lalu melakukan evaluasi terhadap hakim yang sedang menjabat yang berasal dari lembaga pengusul tersebut misalnya. Kemudian kepatuhan pada putusan ya kita bisa melihat ya misalnya kasus Perpu Cipta Kerja kan begitu, yang itu juga lalu mempengaruhi kelembagaan kekuasaan kehakiman. Jadi semua aspek ini sebetulnya kita bisa melihat prakteknya yang terjadi, ya dinamikanya semakin tinggi tentu saja pada era reformasi setelah perubahan, karena kalau sudah secara berada di bawah kekuasaan eksekutif gitu. Nah terkait tadi apakah itu mempengaruhi saya, tentu akan mempengaruhi di bagian manajemen. Kayaknya ada yang lagi nguji. Baik, nah lalu mengapa pengaruh atau hal-hal yang merugikan kredibilitas itu terjadi? Satu pasti karena intervensi kekuasaan lain. Ada kekuasaan yang memang merasa terancam dengan keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Terancam itu bisa berarti merasa bahwa kebijakan-kebijakannya tidak bisa dijalankan atau dibatalkan. Kalau ini ya kita bisa melihat dari ya misalnya kasus usulan penggantian hakim konstitusi, mantan hakim konstitusi Pak Aswanto kan begitu kan. Ya alasannya kan sudah jelas disebutkan bahwa ya Pak Aswanto itu diangkat oleh DPR tapi kan selalu
banyak membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Misalnya. Itu kan contoh konkret bagaimana intervensi itu lalu dilakukan berdasarkan pada ya kepentingan karena ada keputusan-keputusan yang kemudian dibatalkan. Bisa saja kemudian juga terjadi ya karena ingin memiliki pengaruh dan mengatur, apalagi kalau misalnya kita bicara Mahkamah Konstitusi, itu salah satu kewenangannya misalnya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, ya pasti kemudian anggota DPR, partai politik punya kepentingan di dalamnya. Tentu tidak hanya kepentingan bisa bermacam-macam dan tidak hanya ke Mahkamah Konstitusi, bisa saja lalu ke Mahkamah Agung. Itu kita bisa mengidentifikasi berapa jumlah katakanlah advokat yang menjadi anggota DPR. Kemudian walaupun dari sisi undang-undang itu melarang anggota DPR itu merangkap profesi sebagai advokat, ya biasanya memang tidak berpraktek, tapi tetap punya kantor hukum. Nah, tapi hubungannya ya pasti dengan para hakim agung kalau perkara itu sampai pada tingkat kasasi. Dan ya kalau kita tahu sendiri struktur di pengadilan itu walaupun hakim itu bersifat profesional, hakim itu tidak boleh diintervensi dalam membuat keputusan, termasuk oleh katakanlah hakim yang lebih tinggi, oleh banding atau oleh hakim MA, ya tapi kita bisa melihat kulturnya kan sangat hierarkis gitu. Jadi itu tentu ada peluang-peluang seperti itu. Yang kedua tentu saja ya dari integritas dan kepentingan pejabat itu sendiri, dari orang yang sudah menjabat di dalam kekuasaan kehakiman. Ya kalau hakim MK ya hakim MK-nya sendiri yang memang integritasnya tidak cukup kuat, punya kepentingan tertentu, sehingga lalu membuka peluang atau justru mengundang untuk diintervensi itu demi keuntungan-keuntungan yang sifatnya pribadi, dan itu juga sangat mungkin ada di dalam lembaga pengadilan yang lain. Faktor yang ketiga tentu adalah pengawasan publik. Semakin lemah pengawasan publik, tentu saja potensi itu akan semakin besar. Dalam kondisi seperti kita saat ini, di mana pengawasan banyak dilakukan saja, kita masih menjumpai hal-hal yang seperti itu, apalagi kemudian jika pengawasan publik itu lemah, gitu. Potensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan tentu sangat tinggi. Gitu. Nah, terakhir lalu bagaimana caranya kita untuk bisa menjaga kredibilitas, terutama untuk kekuasaan kehakiman, terutama lembaga peradilan, itu tentu saja kita melihat tadi bentuk-bentuk intervensinya bagaimana, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan munculnya intervensi itu. Nah, menurut saya ada 5 hal setidaknya yang ya tentu saja kalau kita berbicara dari sisi integritas ya bergantung kepada hakimnya, tapi kan kita mencoba untuk lalu membuat sistem yang memang memungkinkan hakim yang berintegritas yang terpilih, kemudian sesedikit mungkin integritas itu diganggu dari kekuasaan yang lain. Yang pertama menurut saya adalah perlu pengaturan yang lebih ketat atau lebih detail pada level konstitusi, khususnya untuk kekuasaan kehakiman. Itu. Yang ini juga menjadi salah satu kecenderungan di berbagai negara. Jadi misalnya ketentuan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Konstitusi itu kan menjadi sangat multitafsir dan bergantung, kalaupun masuk ke Mahkamah Konstitusi itu lalu bergantung pada hakimnya pada saat dia memutus. Gitu. Demikian pula hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Apakah Komisi Yudisial misalnya ikut dalam proses seleksi hakim dan sebagainya. Soal kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu juga lalu menjadi persoalan. Nah, itu dalam pengalaman kesejahteraan di beberapa negara, semakin banyak yang lalu dimasukkan ke dalam pengaturan konstitusi untuk memberikan kekuatan dan untuk mencegah jangan sampai itu mudah diubah melalui level undang-undang. Nah, apalagi kalau Mahkamah Konstitusinya juga menyatakan bahwa itu adalah open legal policy, menjadi sangat mudah, sangat bergantung kepada kekuasaan
legislatif dan eksekutif kalau di Indonesia. Jadi pengaturan pada level konstitusi menurut saya perlu menjadi penekanan dan perlu diperkuat. Yang kedua, model seleksi berjarak dengan kekuatan dan kepentingan politik. Jadi jaraknya semakin diperpanjang begitu. Kalau kita bicara kekuatan politik kan sesungguhnya manifestasinya adalah di DPR. Nah, apa yang paling tepat dari berbagai macam model menurut saya berjarak itu juga lalu mempersedikit pengaruh dari kekuasaan politik gitu. Kita tentu tidak bisa menghindarkan sama sekali peran dari kekuatan politik kalau kita lalu menyatakan presiden dan DPR itu manifestasi kekuatan politik ya. Menurut saya itu yang dipersempit dan jaraknya yang diperpanjang. Nah, menurut saya metode yang perlu dipikirkan, tampak-tampaknya itu juga agak sulit untuk diintervensi, itu misalnya ya nominasi oleh presiden. Nominasi itu kalau kita lalu memasukkan kriteria ketiga partisipasi publik, nah tentu proses nominasi itu melalui mekanisme yang transparan dan partisipatif. Jadi presiden itu memperolehnya tidak tiba-tiba saja muncul dari presiden. Jadi ada mekanisme seleksi di situ. Dan di DPR tinggal persetujuan saja. Gitu. Jadi seperti di Mahkamah Agung saya kira, kan nominasinya kan oleh presiden berasal dari Komisi Yudisial, kemudian ya DPR itu persetujuan saja. Dan saya kira ini juga seperti di Amerika Serikat untuk nominasi Hakim Agung, yang menurut saya relatif bisa memperkecil. Kalau ada kepentingan ya kepentingan presiden saja kan begitu. Kalaupun presidennya mau bermain di sini, walaupun kan ada mekanisme untuk memperkecilnya dengan cara mekanisme seleksi yang partisipatif dan terbuka. Nah, DPR kan menjadi lebih kecil karena berjarak, karena dia hanya menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang keempat, 1 kali masa jabatan, itu sudah format yang tepat yang saat ini, yang tentu saja tidak perlu ada mekanisme evaluasi oleh lembaga pengusul. 1 kali masa jabatan juga perlu ditekankan, tidak berarti tidak bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya. Tapi pemberhentiannya itu dengan alasan tertentu, terutama alasan pelanggaran kode etik, dan ya itu harusnya memang dengan mekanisme impeachment. Seperti yang kita tahu sebetulnya yang disebut sebagai impeachment di Amerika Serikat sana itu kan untuk semua pejabat publik, dan justru yang paling banyak terkena impeachment dalam sejarah di Amerika Serikat itu sesungguhnya adalah hakim Supreme Court di negara bagian, itu kan yang paling banyak. Kemudian mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik yang menurut saya ini perlu ditata ulang, termasuk keterlibatan Komisi Yudisial, termasuk dengan apa yang dimaksud dengan aspek kode etik dan selanjutnya. Jadi ini yang bagi saya menjadi agenda besar dalam rangka mengawal kredibilitas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.